Halo sobat, berjumpa lagi bersama Area Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Shutter, menceritakan tentang sepasang kekasih yang selalu dihantui oleh arwah penasaran. Saat ditelusuri tentang kejadian yang menimpa mereka, Jane menemukan rahasia yang sangat mengejutkan. Ternyata, dulu ada kejadian kelam yang dilakukan oleh sang pacar. Dan dari situlah, Jane mendapatkan jawaban dari semua kejadian yang menimpanya. Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Film dimulai saat Tun dan Jane menghadiri pesta pernikahan dari temannya. Namun saat perjalanan pulang, mobil yang Jane kendarai menabrak seorang wanita. Jane melihat wanita itu tergeletak di jalan dan ingin menolongnya. Namun Tun malah menyuruh untuk cepat pergi dan meninggalkan wanita itu begitu saja. Keesokan harinya saat Tun mendapatkan job untuk memotret, ia melihat keanehan. Saat ingin mengambil foto, terlihat di dalam kamera ada sesosok bayangan putih. Setelahnya Tun mengambil hasil cetakan fotonya. Tapi hasil dari foto itu terlihat rusak, seperti ada bayangan putih yang menutupi foto. Sedangkan di rumah, Jane juga mengalami keanehan. Ruangan tempat pencucian foto seperti ada seseorang. Tapi setelah diperiksa, tidak ada seorang pun dan hanya ada keranjang terbuka. Tiba-tiba Jane melihat ada hantu yang keluar dari bak air. Lalu Jane pun terbangun, ternyata ia hanyalah bermimpi buruk. Setelah itu Jane menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Tun. Lalu Jane melihat hasil jepretan foto itu. Di dalamnya ia melihat foto wanita yang berwajah pucat. Jane menghubungkan kejadian saat ia menabrak wanita itu. Ia takut kalau wanita itu telah mati dan sekarang arwahnya menghantui kita. Karena rasa penasaran dari Jane mengajak Tun untuk pergi ke sebuah tempat. Di sana terpajang foto-foto kejadian kecelakaan. Dan salah satu di antara foto itu Jane melihat foto yang ditutupi bayangan putih. Itu sama seperti foto jepretan dari Tun. Lalu mereka berdua datang ke tempat kejadian. Di sana mereka menanyakan kepada petugas tentang kecelakaan semalam. Namun petugas mengatakan kalau tidak ada korban di kecelakaan itu. Jane merasa kalau foto-foto yang rusak itu ada hubungannya dengan wanita yang ia tabrak. Lalu Jane mengajak Tun untuk pergi ke percetakan majalah hantu. Mereka menemui pemilik percetakan itu. Mereka mengatakan tentang kejadian aneh yang mereka alami. Paman pemilik percetakan menunjukkan foto yang berhubungan dengan arwah penasaran. Arwah bisa menunjukkan wujud mereka melalui sebuah foto. Tapi Tun tidak percaya dan menganggap kalau itu hanyalah editan. Pemilik percetakan itu juga mengatakan kalau ingin mencari tahu apa yang arwah itu inginkan, semua jawabannya ada dalam foto itu sendiri. Singkat cerita, Tun sedang melakukan pemotretan. Setelah selesai, tiba-tiba listrik padam. Tun menganggap itu adalah kerjaan dari teman-temannya. Tiba-tiba kamera memotret sendiri. Dan dalam setiap cahaya saat pemotretan, Tun melihat bayangan wanita. Setelahnya Tun pergi ke rumah sakit. Ia memeriksakan tubuhnya yang merasa kurang enak badan dan lehernya terasa sakit. Dokter berkata kalau semua baik-baik saja. Namun saat mengambil resep, tiba-tiba ia mendengar suara yang mengatakan kalau ia adalah lelaki pembohong. Merasa ada yang aneh, Tun segera pergi dari tempat itu. Setelahnya Tun pergi untuk menemui Jane. Terlihat Jane duduk sendirian, namun tiba-tiba Tun melihat Jane muntah darah. Seketika Tun pun terbangun, ternyata ia hanya bermimpi buruk. Tak lama Tun merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya. Ternyata itu adalah Ton yang mengatakan kalau ia akan segera mati. Ia juga meminta foto yang Tun sembunyikan, tapi Tun tidak tahu foto apa yang dimaksud. Ton terlihat sangat depresi berat, lalu saat Tun ingin menelepon seseorang tiba-tiba Tun sudah menghilang. Sedangkan Jane masuk ke dalam ruangan khusus untuk mengawetkan hewan. Lalu ia mengambil beberapa foto. Saat foto diambil, Jane melihat ada bayangan hitam di dalam foto itu. Lalu terdengar suara jeritan dan ada foto yang tiba-tiba terjatuh. Keesokan harinya Tun datang menemui Ton.
Saat Tun masuk, terlihat tempat itu yang kacau. Ada banyak foto yang berserakan. Lalu saat menoleh ke arah jendela, Tun melihat Ton meloncat dari balkon. Setelah insiden itu, istri Tun datang dan mengatakan kalau ini semua salah kalian. Selain Ton yang bunuh diri, kedua temanmu yang lain juga telah bunuh diri. Setelahnya, saat di dalam mobil, Jen menunjukkan sebuah foto wanita. Itu adalah foto wanita yang mirip dengan orang yang Jen tabrak. Tun mengatakan kalau ia mengenal wanita itu. Ia bernama Natre. Dia orang yang pendiam, dan Tun menganggap kalau dia itu adalah orang aneh. Tapi Tun merasa kasihan kepadanya, dan akhirnya mereka pun pacaran. Tapi Tun merahasiakan hubungan itu. Namun, Natre menganggap hubungan ini terlalu serius. Bahkan ia sampai membelikan kamera yang Tun mau. Hubungan mereka juga layaknya suami istri yang telah tidur satu ranjang. Tapi saat teman-teman Tun tahu hubungan itu, Tun perlahan pergi menjauh darinya. Tapi Natre tak terima dan mengancam akan bunuh diri. Teman-teman Tun bilang mereka akan mengurusnya, dan setelah itu Natre tiba-tiba menghilang. Dan sekarang teman-teman Tun semua telah mati. Tun tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berpikir sekarang gilirannya lah yang akan mati. Lalu saat berjalan pulang, Tun melihat bayangan Natre di seberang jalan. Tun yang ketakutan langsung tancap gas. Sedangkan Jen yang heran menanyakan kenapa Tun tampak tegang. Namun Tun diam saja dan menambah kecepatan mobilnya. Dan saat menoleh ke arah Jen, ia melihat hantu Natre di luar jendela. Keesokan harinya, Tun dan Jen mencari tahu di mana alamat rumah Natre. Setelah sampai di rumah itu, mereka disambut oleh ibunya Natre. Mereka pun dipersilakan masuk, dan saat ibunya Natre ke dapur, Tun dan Jen yang penasaran langsung naik ke atas menuju ke kamar Natre. Setelah di dalam, mereka melihat Natre sedang tidur. Ternyata Natre telah mati, dan itu adalah mayat Natre yang belum dikremasi. Lalu Jen menanyakan kenapa Natre belum dikremasi. Tapi sang ibu tidak rela untuk melepas kepergian dari anaknya. Tun memberikan beberapa foto. Di dalam foto itu terlihat ada Natre di tempat-tempat yang biasa Natre kunjungi. Tun merasa kalau arwah Natre belum tenang. Jen juga berucap, lebih baik kita cepat membuat pemakaman untuk Natre agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Saat proses kremasi berlangsung, seorang paman mengatakan apa yang terjadi pada Natre. Ia depresi dan meminum obat sampai overdosis. Natre sempat dibawa ke rumah sakit, namun saat ia sadar, Natre naik ke atap rumah sakit dan melompat dari sana. Lalu Tun merasa kalau ada Natre di belakangnya. Singkat cerita, saat Tun tidur, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Dan ternyata hantu Natre pun muncul. Tun segera keluar, namun hantu Natre terus mengejar. Tun berjalan menuruni tangga. Di depan ia melihat Jen, namun saat memegang tangan Jen, tiba-tiba ia berubah menjadi hantu Natre. Tun berlari dan keluar jendela. Namun saat menuruni tangga, dari atas hantu Natre menyusulnya. Tun mempercepat langkahnya, tapi ia terpeleset dan akhirnya jatuh. Keesokan harinya, Tun terbangun dan ia sudah berada di rumah sakit. Lalu Jen mengajak Tun untuk menghadiri saat mayat Natre dikremasi. Setelahnya, Jen mengambil beberapa foto, dan di setiap foto itu ada bayangan putih. Saat ditumpuk dan diurutkan, terlihat bayangan itu menuju ke sebuah lemari. Jen penasaran dan menemukan sebuah klis foto. Saat dicetak, Jen menemukan fakta baru, di mana saat para teman-teman Tun mengerjai Natre, mereka menangkap Natre dan melecehkannya secara bergilir. Tun juga melihatnya, namun bukannya menolong Natre, ia malah menuruti perkataan dari teman-temannya untuk mengambil gambar saat Natre dilecehkan. Jen mengetahui itu semua, ia langsung kecewa. Ia mengira kalau Tun adalah lelaki baik-baik, namun ternyata ia hanyalah lelaki pecundang yang selama ini menutupi kebenaran. Setelah Jen pergi, Tun segera membakar foto-foto itu. Tun yang pasrah, ia menantang hantu Natre.
Ia pun mengambil foto berharap bisa menemukan di mana Natre. Tapi usahanya sia-sia. Namun saat kamera dilempar, tiba-tiba muncul foto baru. Dan saat dilihat, ternyata selama ini Natre berada di pundaknya Tun. Tun serasa hilang arah. Ia berjalan sempoyongan dan akhirnya Tun terjatuh dari tempat itu. Di sini Tun bisa selamat, namun hantu Natre masih setia menemaninya. Dan akhirnya film pun selesai. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.